Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Anggraini dari tingkat 4B S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya analisa. Baik, saya mulai. Pertama, judul dari jurnal saya yaitu pengaruh pemberian air rebusan seledri pada penderita hipertensi. Penelitinya itu sendiri N.I. Nengah Mini Ari Umu Muntamah Trimawati. Ringkasan jurnal. Hipertensi atau yang sering disebut dengan tekanan darah tinggi adalah tekanan darah persisten, di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Penderita tekanan darah tinggi akan mendapatkan obat penurun tekanan darah tinggi apabila menemui dokter. Obat-obatan tersebut diantaranya jenis-jenis obat golongan diuretik, penghambat adrenergik, ACE inhibitor, ARB, antagonis kalsium, dan lain sebagainya. Pengobatan modern atau yang biasa disebut obat kimia tentunya akan menimbulkan komplikasi yang tidak baik bagi tubuh apabila digunakan dalam jangka panjang, sehingga diperlukan cara lain untuk mengatasi penyakit hipertensi, diantaranya dengan menggunakan obat tradisional. Beberapa tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan baku obat tekanan darah tinggi diantaranya adalah bawang putih, mentimun, seledri, daun salam, dan lain sebagainya. Seledri merupakan salah satu jenis terapi herbal untuk menangani penyakit hipertensi. Seledri memiliki kandungan apigenin yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Selain itu, seledri juga mengandung flavonoid, vitamin C, apiin, kalsium, dan magnesium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk tujuan penelitian itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa ada pengaruh yang signifikan pemberian air rebusan seledri terhadap penurunan tekanan darah baik sistol maupun diastol pada lansia penderita hipertensi. Dalam jurnal ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk kelebihannya, terapi ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan dan alat yang digunakan ada di rumah. Terus dapat dipraktekkan mandiri oleh pasien di rumah juga. Kekurangannya, pada jurnal ini tidak dijelaskan berapa lama waktu penelitian dilaksanakan. Untuk analisis piketnya, yang pertama populasi. Populasi pada penelitian ini adalah sampel yang diambil sebanyak 10 orang penderita hipertensi yang ada di dusun Gogodalem Barat dengan teknik pengambilan sampel yaitu secara simple random sampling. Untuk intervensinya, kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah intervensi. Responden dilakukan pretest, yakni melakukan pengukuran tekanan darah sebelum diberikan air rebusan seledri, dan setelah diberikan air rebusan seledri, 1 jam kemudian responden diperiksa kembali tekanan darahnya sebagai hasil post-test. Selanjutnya menganjurkan responden mengonsumsi air rebusan dan seledri dengan takaran 70 ml sebanyak 2 kali sehari. Comparison-nya, tahun 1985, Dondo Kambei telah melakukan penelitian pemberian ekstrak seledri dengan cara peras dan hasilnya menunjukkan penurunan tekanan darah pada kucing, dan dari hasil penelitian lainnya telah dibuktikan juga sari seledri menurunkan tekanan darah pada hewan percobaan kucing. Telah pula dibuktikan air rebusan seledri menurunkan kadar kolesterol darah hewan percobaannya tikus.
Selain itu, ada juga peneliti tentang pemberian ekstrak seledri dengan cara peras maupun reflux yang menunjukkan penurunan tekanan darah kucing. Yang selanjutnya, outcome. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa rata-rata tekanan darah sistol lansia sebelum diberikan air rebusan seledri sebesar 161,00 mmHg. Kemudian turun menjadi 150,70 mmHg. Sesudah diberikan air rebusan seledri, sedangkan tekanan darah diastolnya juga mengalami penurunan dari 95 mmHg sebelum diberikan air rebusan seledri menjadi 91,00 mmHg sesudah diberikan air rebusan seledri. Hal ini disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pemberian air rebusan seledri terhadap penurunan tekanan darah baik sistol maupun diastol. Untuk time-nya, pada jurnal ini tidak dijelaskan berapa lama waktu penelitian dilakukan. Mungkin itu saja presentasi dari hasil jurnal yang telah saya analisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.